Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fandi Satrio, pribadi pawai dengan NIM 14123056, mata kuliah analisis produktivitas kelas T. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang pengukuran produktivitas dengan pendekatan model prospek. Itu PT Karya Plastik Nusantara, itu manufaktur kemasan plastik di Surabaya, berdiri sejak 2010. 280 karyawan, kapasitasnya yaitu 1.500 ton per bulan. Selanjutnya, sini ada profil dan permasalahan. Itu 6 aspek pengukuran prospek. Selama 14 bulan, perusahaan mencatat pendapat bersih, HPP, nilai tambah, biaya umum, laba kotor, biaya penjualan, biaya langsung, beban gaji, dan modal pekerja. Produktivitas diukur dari rasio dan indeks probabilitas atau IP pada 6 aspek, yaitu yang pertama produksi, pendapatan bersih HPP. Terus yang kedua penjualan, tujuannya itu laba kotor dan biaya penjualan. Ketiga itu tenaga kerja, itu laba kotor, terus beban gaji. Terus yang keempat yaitu organisasi, nilai tambah dan biaya umum. Kelima itu produk, laba kotor dan biaya langsung. Dan yang terakhir itu ada modal atau pendapatan bersih modal. Selanjutnya ada aspek produksi dan organisasi. Ya, di sini ada chart, yaitu pada Januari chartnya IP produksi itu 100%, pas di Februari dia naik ke 123, itu naik 23%. Terus di bulan Maret dia mengurang yaitu 12% jadi 108 IP produksi. Terus di April dia 112 produksi, naik dikit 3%, 3,48. Terus di bulan Juni awal terus dia naik lagi di 1,3% yaitu 113%. Dan di bulan Juli dia naik lagi di 19% yaitu 135 IP produksi. Dan yang paling tinggi di September yaitu dia naik ke 141, yaitu pencapaian naik sebesar 141, 3,96% di Juli. Dan yang November yaitu ada penurunan di 115, yaitu penurunannya sekitaran 18%,61. Jadi IP produksi tertinggi yaitu 140,76 di bulan September, dan terendahnya yaitu di 100 di bulan Januari. Di bulan awal ya. Ini untuk chart yang kedua. Oke, lanjut. Nah, di sini ada penjualan dan produk. Nah, sini kan Januari 100%, mulai dari Januari 100 terus dia menurun ke 84, penurunan sebesar 15,59%. Terus dia turun lagi ke 82 kok, yaitu terus dia turun lagi ke 61. Terus di bulan Juni dia turun ke 57, terus Juli dia lebih turun lagi ke 53, dan di bulan September dia naik kembali ke 84, dan di bulan November dia turun ke 58. Jadi IP penjualan tertinggi di 100 Januari dan terendah di 50,40 di bulan Desember. Dan ini sama juga ya chartnya. Oke, lanjut. Terus ini tenaga kerja dan modal. Tenaga kerja itu di bulan Januari sama dari awal, dan tenaga kerja itu tertinggi di 176 di bulan November dan terendah di Januari 100. Oke, lanjut. Nah, di sini ada bisnis metrik, yaitu rata-rata rasio produktivitas. Itu aspek itu kan dia ada 6 tadi kan. Yang pertama produksi yaitu 1,64 rata-rata rasio. Terus rasio yang kedua itu organisasi 0,42, ketiga penjualan 4,64, yang kelima produk 2,11, dan keenam rata-rata rasio dan yang kelima ya, maaf. Rata-rata rasio tenaga kerja 2,57, dan terakhir itu modal 1,2. Jadi tertinggi di penjualan di 4,0435 di penjualan, dan terendah di organisasi 0,42, dan di tengah-tengah yaitu di produk di 2,11.
Terus rekomendasi perbaikan yaitu rekomendasi peningkatan produktivitas. Itu ada enam yang pertama produksi, evaluasi efisiensi proses, terus kendalikan PHPP, terus dioptimalkan mesin ekstrusi dan cetak injeksi, kurangi pemborosan bahan baku. Kedua, penjualan rasio baik namun kualitas tinggi, minimalkan melalui strategi harga konsisten dan manajemen biaya penjualan efektif. Ketiga, tenaga kerja produktivitas tertinggi, pertahanan via pelatihan berkelanjutan, intens berbasis kinerja dan program pengembangan SDM. Selanjutnya, organisasi, streamlining biaya overhead, efisiensi struktur organisasi, peningkatan koordinasi antar departemen agar nilai tambah tumbuh lebih cepat. Selanjutnya produk, tren membalik menjelang akhir periode, jaga kualitas, tekan biaya langsung, terus berinovasi agar tren positif bertahan. Terakhir itu ada model stabil namun dapat ditingkatkan, alokasi ke investasi yang tepat sasaran, terus di manajemen kas efisien, optimalisasi struktur permodalan. Dan yang terakhir ada kesimpulan yaitu selama 14 bulan produktivitas PT Karya Plastik Nusantara menunjukkan hasil berbeda-beda pada setiap aspek prospek. Itu yang pertama tertinggi, aspek penjualan itu rata-rata rasionya di 4,0435 sebagai pemanfaatan sumber daya berjalan efektif. Terus yang kedua, produktivitas terendah, aspek organisasi rata-rata rasio 0,4238 prioritas utama perbaikan ke depan. Tiga, arah perbaikan itu perencanaan lebih matang, pengendalian biaya ketat, optimasi sumber daya, peningkatan kualitas proses kerja. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.